Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tatia dengan NIM 2515401070. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem endokrin. Ada kelenjar utama, hormon, dan mekanisme umpan balik. Kelenjar utama pada sistem endokrin yang pertama ada hipotalamus. Lokasinya di otak di atas kelenjar pituitari. Fungsi utamanya untuk mengendali saluran sistem endokrin. Hormonnya ada hormon RH, releasing hormones. Merangsang pituitari ada LH, IH, inhibiting hormones, menghambat pituitari dan menghasilkan ADH dan oksitosin, disimpan dan dilepaskan oleh pituitari belakang. Kedua, ada kelenjar pituitari hipofisis. Disebut juga master gland karena mengendalikan kelenjar endokrin lain. Terdiri dari bagian depan anterior dan belakang posterior. Pituitari anterior hipofisis menghasilkan GH, pertumbuhan tubuh, PSH merangsang tiroid, ACTH merangsang korteks adrenal, VSH dan LH fungsi ovarium dan testis. Prolaktin produksi ASI, pituitari posterior neurofifosis melepaskan hormon dari hipotalamus, ADH mengatur kadar air dan urin, oksitosin, kontraksi rahim dan pelepasan ASI. Terus yang ketiga ada kelenjar tiroid. Sini saya coret sebentar. Ini tiroid. Kelenjar tiroid lokasinya leher depan. Hormon T3 triodotironin, T4 tiroksin mengatur metabolisme, energi, suhu tubuh. Kalsitonin menurunkan kadar kalsium darah. 4 ada kelenjar paratiroid. Di sini di tiroid ini juga ada paratiroidnya. Di belakang tiroid 4 buah kecil hormonnya PTH, pathonom menaikkan kadar kalsium darah. Terus ada kelenjar adrenal supraneural terletak di atas ginjal, terdiri dari korteks dan medula. Korteks adrenal menghasilkan aldosteron, keseimbangan garam atau air, kortisol, stres, metabolisme, androgen, sedikit hormon seks. Medula adrenal menghasilkan adrenalin dan non-adrenalin, respon fight or fight. Terus ada pankreas. Bagian endokrin mengandung pulau Langerhans. Hormonnya ada hormon insulin, menurunkan gula darah, glukogen, menaikkan gula darah, somatostatin, mengatur pelepasan hormon lain. Ovarium pada wanita, hormonnya estrogen, perkembangan seksual dan siklus menstruasi. Terus ada progesteron, mempertahankan kehamilan. Testis. Pada pria, hormon testosteron perkembangannya seksual dan produksi sperma. Terus yang ke-9 ada kelenjar pineal, lokasinya otak bagian dalam, hormonnya melatonin mengatur ritme tidur siang dan malam. Terus, apa sih mekanisme umpan balik pada sistem endokrin? Mekanisme umpan balik atau feedback mechanism adalah cara tubuh mengatur kadar hormon agar tetap stabil, homeostatis. Ada 2 jenis utama. Yang pertama umpan balik negatif, paling umum. Umpan balik positif jarang khusus kondisi tertentu. Yang pertama itu ada umpan balik negatif. Peningkatan hormon akan menghentikan atau menurunkan proses pembentukannya. Penurunan hormon akan merangsang peningkatannya produksinya. Tujuannya untuk menjaga hormon tetap stabil dan tidak berlebih. Contohnya regulasi gula darah. Jika gula darah naik, pankreas melepas insulin, gula darah turun. Setelah turun, pelepasan insulin dihentikan. Jika gula darah turun, pankreas melepaskan glukagon, gula darah naik. Mekanisme ini menjaga kadar gula darah itu tetap stabil.
Terus ada umpan balik positif, peningkatan hormon justru merangsang pelepasan hormon lebih banyak terjadi karena pada kondisi khusus, contohnya ovulasi, LH-Sorge. Saat estrogen meningkat secara signifikan, estrogen naik merangsang hipofisis mengeluarkan LH lebih banyak. Lonjakan LH menyebabkan ovulasi. Yes, baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan kata pada materi saya meminta maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.